Selamat pagi saudara-saudari semua. Di hari ini kita melihat kitab Ayub pasal 20 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Kemarin melihat pasal 19, kita merasa sangat diberikan semangat, dan bagi pengkhotbah pun demikian. Dan di pasal 20 ini menerangkan sangat sulit untuk diterangkan. Sebab kita tahu di kitab Ayub ada beberapa tokoh. Dan menerangkan dari tokoh yang positif, Ayub sangat gembira, tetapi bagi sebagai tokoh orang yang jahat, ya safarnya, ketiga sahabatnya ini sangat sulit untuk diterangkan. Awalnya saya ada pikirkan bagaimana dalam setiap tokoh mencari hal yang baik, sebab kita tahu mereka adalah orang fasik. Tapi belum tentu kata-kata yang tepat. Boleh dikatakan mereka adalah orang yang jahat, atau mereka orang yang munafik. Seperti saya dalam menonton film, saya pernah bertanya kepada orang tua saya, apakah ini tokoh dia orang baik atau orang jahat, dan tokoh ini harus dipisahkan dengan baik. Dan juga kamu harus tahu perkara apa yang terjadi. Dan sekarang di dalam masyarakat lebih rumit lagi, dan dalam film-film orang akan merasa bahwa orang yang jahat mereka pun sangat semangat, dan ada orang jahat juga yang berbuat yang salah. Tetapi manusia akan menjadi tambah rumit. Dan kita kembali kepada kitab Ayub, dan saya waktu membaca saya bertanya, di mana perbedaan kitab Ayub dengan kitab Amsal? Pada waktu di sharing sama pelajar, ada pelajar yang mengatakan bahwa perkataan yang ia katakan, aku sudah tidak mau lagi untuk mendengarnya. Dan kalau perkataan ini kamu tidak mau dengar, bagaimana dengan kitab Amsal? Apakah kamu juga tidak mau lagi mendengar? Dan di tahap-tahap ini kalau bukan diletakkan di kitab Ayub, tapi diletakkan di kitab Amsal, adakah kamu merasa Allah lagi berfirman kepadamu, dan cara berkata, nada-nada dalam cara berbicara sama dengan di kitab Amsal? Kalau saya membaca kitab Ayub, kalau melihat hati sanubari saya bagaimana, saya tidak suka sama kalau orang jahat mendapat balasan jahat, yang baik mendapatkan balasan yang baik, yang sering kita sebut kebenaran, keadilan. Kemudian saya bisa membaca Amsal, tetapi semuanya tidak bisa masuk, sebab orang jahat mendapatkan balasan yang jahat, dan orang baik mendapat balasan yang baik. Dan ini bukankah ini juga bagian dari Amsal? Sepertinya saya tidak membaca Amsal, dan waktu saya membaca saya tidak bisa meresapi, tapi saya merasa bukan demikian. Ada beberapa bagian, ada perbedaan antara kitab Ayub dengan kitab Amsal. Amsal adalah seperti pembicaraan ayah dengan anak, dan juga guru dengan murid. Hai anakku, kalian harus mendengar, dan dengarlah hai anakku. Tetapi kitab Ayub bukan seperti guru dengan murid. Bukan pembicaraan murid dengan guru, tetapi pembicaraan antar sahabat. Jadi tokohnya berbeda. Dengarlah hai anakku.
kamu harus mendengar. Itu perkataan ayah, antara ayah dengan ibu, dengan anak. Dan saya merasa sebagai guru bukan hal yang salah. Sebab di dalam masyarakat pun kita perlu ada seorang guru. Kita perlu lewat para pelajar, lewat pengetahuan dari seorang guru untuk diteruskan, dan ini istiadat yang diteruskan. Jadi kita merasa sebagai Allah memberi kita tokoh seorang guru sangatlah spesial, dan kita harus jelas apa benar yang salah, dan juga kita jelas setiap keputusan ada benar dan salah, dan akan ada hasilnya, dan juga keputusan yang kita ambil kita harus menanggung buahnya, sebab kita akan menerima buah yang dari keputusan kita. Seperti Ayub dan Amsal, kita tahu bahwa konsep hukum karma dan di mana perbedaan Amsal dengan Ayub. Kalau kita memuaskan hawa nafsu kita, kita serakah, dan mulut kita suka berkata sembarangan, apakah akan ada hasilnya? Dan orang yang demikian, apakah dia harus menanggung dari hasil pembicaraannya? Dan pembicaraan antara kitab Ayub dan Amsal itu sama, tetapi tokohnya berbeda. Ketiga sahabat Ayub ini mencari Ayub bukan untuk menjadi murid-muridnya, dan juga Ayub bukan murid dari ketiga sahabatnya, yaitu orang-orang yang mengejar pengetahuan dan bagaimana cara menjadi manusia, ya, seperti rumus hukum karma. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagi sendiri yang sudah kebiasaan menjadi guru, dan cara tanya jawab guru. Tanya jawab seorang guru juga punya konsep yang tinggi. Aku berdiri lebih tinggi darimu, kamu anak kecil, kamu di sini belajar. Dan bagaimanapun yang dikatakan seorang guru, kamu harus mendengar. Tetapi Ayub dengan sahabatnya bukan dalam perbedaan yang demikian. Perbedaan kedudukannya demikian. Kalau aku seorang murid, saya menghormati guruku. Setiap guru saya juga ada dalam hati dan menghormati pengetahuan mereka dan menjadi akan kelakuan mereka. Dan kalau ada keadaan yang suka pada demikian, kita baru bisa bertumbuh. Kalau setiap orang menjadi guru saya berduduk di pihak yang salah. Kalau setiap bagian saya berdiri sebagai guru, saya berdiri di pihak yang salah. Bukan semua orang buka pembicaraan untuk mengajar orang lain, tetapi pertanyaan atau pembicaraan seorang guru kebanyakan pertanyaan, dan juga perlu untuk mengajar anak SD dan perguruan tinggi ada dua hal yang berbeda. Dan juga bagi seorang pelajar universitas kita harus menghormati cara pikir mereka dan akal mereka. Jangan merasa punya hak yang mempunyai kedudukan tinggi seperti seorang otoritas untuk berbicara. Menganggap mereka seperti anak kecil, sebab mereka telah dewasa dan mereka harus memilih jalan hidupnya. Walau bagaimanapun dia harus menanggung hasilnya. Dan kita tidak boleh menganggap mereka seperti anak SD terhadap mereka, dan juga kita bukan orang tua mereka,
Dan kitab Amsal dengan kitab Ayub salah satu perbedaan yang besar. Walaupun dua kitab ini mengatakan tentang hidup manusia, kitab Ayub lebih banyak terhadap untuk merenungkan bagaimana menjadi orang dalam kehidupan seseorang. Tetapi kitab Amsal kebanyakan seperti perkataan seorang ayah terhadap anak. Untuk hari ini seperti ada bingkai-bingkai untuk mengikat kita melihat so far hari ini seperti tidak ada kelapang dada, merasa tidak ada lapang dada. Bagi orang Cina, yaitu punya kekuatan untuk mendayung perahu. Kalau kita bertanya dengan kita sendiri, bisakah kita mendayung perahu? Dalam satu perkataan yang kecil, sebutir pasir yang kecil saya sudah tidak bisa untuk menahannya, menerima. Dan kita harus punya kelapangan dada dan penampungan baru kita bisa menampung salah satu yang kita dengar hal yang sangat sulit. Dan juga bahkan kita bisa dengan sabar untuk menjawab. Kalau kesabaran kita sempit dan lapang dada saya sedikit, kalau untuk mengharap saya berkata-kata karunia itu sangat sulit. Kalau yang kita lakukan lebih baik saling berhadapan, berlawan. Bagaimana kamu terhadap aku juga demikian terhadapmu. Dan kita sangat perlu, waktu kita bertumbuh dewasa, kita perlu untuk berlapang dada. Kita mengira bagi orang tua, kalau mereka sudah di usia lanjut, mereka pun punya kelapangan dada yang luas, tetapi sesungguhnya bukan. Mereka punya kesabaran yang luas, bukan. Dan Elifas di antara mereka adalah orang yang paling muda, dan setiap pembicaraannya hari ini sampai so far, menurut usianya dia di usia yang kedua, dan Bildad mungkin ketiga. Selain kita harus mengerti untuk bertumbuh besar, dan juga jiwa kita pun harus dewasa, dan dalam umur demikian itu adalah kelebihan bagi kita. Tetapi kalau dalam hidup saya masih selalu sempit, maka semakin umur saya lanjut semakin sempit, maka bingkai-bingkai hidup saya tidak lebih lagi tidak bisa diterobosi. Dan ini bukan waktu sudah lahir sudah ada, tetapi antar kegiatan kita dengan sesama semakin bertambah besar, dan juga dalam penerimaan, dalam kasih karunia Allah semakin bertambah dewasa. Dan kita setiap orang pun menerima kasih karunia Allah, tetapi ukuran kita terhadap orang sangat sedikit, dan jadi kita menerima kasih karunia Allah pun sangat sedikit. Kita adalah sangat memperhitungkan benar dan salah. Dan kemarin di pasal 19 kita melihat di situ satu deklarasi iman yang sangat penting, yaitu aku tahu penebusku hidup. Walaupun sesudah kulitku sangat rusak,
Aku akan melihat Allahku. Dan kita tidak usah menanti penebusku ini seperti di perjanjian baru Yesus Kristus, tetapi Allah adalah penebus hidupku yang hidup. Allah punya panjang sabar dan tidak murah, tetapi bagi Ayub dia melihat Allah tidak panjang sabar. Dan juga di sini dia percaya ada pengantara dan mengulurkan kasih karunia dan berbicara kepadanya, dan Allah sendiri akan berbicara kepadanya, dan ini harapan Ayub pada akhirnya. Walaupun kehidupan akan mati, daging akan berlalu, tetapi pada saat ia berhadapan dengan Allah, itu satu karunia Allah yang panjang sabar. Allah akan mengubah segala kehidupannya yang sedang dia hadapi. Ini pasal 19, ketekunan Ayub, kepercayaan Ayub dengan imannya Ayub. Pasal 16, Ayub mulai punya pikiran yang demikian. Menghadapi kematian, Allah akan menyembunyikan dia di dunia orang mati, salah satu sudut. Allah akan memanggil namanya, maka kemudian dia akan keluar untuk menjawab. Ini di pasal 19, sampai langkah demikian pada Ayub. Dan di pasal 19 melihat Ayub lebih lagi mengenal Allah. Ya, bukan Allah hanya dia Allah yang murka, cuma hanya menghakimi dia, tetapi Allah penuh dengan kasih karunia, punya belas kasihan. Dan kita membaca kitab Keluaran pun kita membaca pada saat kita merenungkan nama Tuhan, nama ini, dia adalah punya panjang sabar dan kasih. Dia akan menjadikan tapi dia akan mengejar orang yang berdosa sampai 3-4 keturunan. Kita tidak masuk dalam ayat itu. Dan kitab Ayub dan Amsal menyatakan tentang antara keadilan dan hukum dari rumus dari manusia dalam masyarakat, konsep atau prinsip dalam masyarakat. Yang jahat akan mendapat balasannya jahat, yang baik akan menghadapi balasannya baik. Kalau melihat belum ada balasan karena waktunya belum tepat, waktunya belum tiba. Dan hari ini Zohar mengatakan perkataan yang demikian. Tetapi mengapa kita merasa perkataan Zohar itu salah? Sebab dia emosi. Kita lihat di poin yang pertama. Perkataan yang tidak dibawa oleh emosi baru berkata-kata yang berhikmat. Waktu kita emosi, kita akan berkata yang salah, apalagi dalam hubungan suami istri. Waktu kita marah besar, perkataan kita tidak masuk akal. Hanya mengakibatkan kemarahan kita yang keluar. Dan saya merasa dalam kitab Ayub, saya harus belajar, kalau saya marah lebih baik saya tidak berbicara. Tapi ini langkah yang pertama. Sebab karena kalau kamu tidak berbicara, kamu akan kesal, dan pada saat kamu berbicara lagi maka akan meledak. Dan jadi kalau ada emosi, kalau tidak dengan mengutarakan atau bicara, itu bukan hal yang tepat untuk menyelesaikan. Kalau kita selalu tertekan, akan kesal, akan
menggerutuan kita, kata-kata yang tidak bisa dikatakan, kekesalan kita bisa marah, seharusnya harus disalurkan. Maka sekali berbicara maka akan menyakitkan. Dan bagaimana jawaban pendapat dari Zofar? Di ayat kedua dikatakan pikirannya tidak sabar. Ketiga, kudengar teguran yang menghina aku. Sesungguhnya Ayub bukan hanya tertuju kepada dia, tetapi karena di dalamnya punya emosi, maka dia langsung bisa, ya kamu mengatakan aku. Ada kiranya kita pun bisa salah sangka orang mengatai kita, tetapi bukan. Tetapi kalau masuk dalam kelakuan demikian, ini menyatakan di dalam kita ada sesuatu, jadi kita mulai tidak sabar dan kita tidak bisa mendengar. Kita lihat di pasal 19. Dikatakan walaupun sesudah kulit tubuhnya sangat rusak, dia akan melihat Allah penebus. Dia belum punya konsep setelah kematian, tetapi kira-kira dia tahu dengan masih ada tubuh dia bisa melihat Allah. Dan Ayub dengan sifatnya, bukan karena kematian, bukan karena kerusakan tubuhnya dia akan binasa, tetapi dia sifatnya ini sudah ada dari sikap perorangan, dia akan berhadapan dengan Allah. Dan perkataan ini adakah didengar oleh Zofar? Ya, kita melihat akan sampai di bagian ini, tetapi Zofar tidak dapat mendengar yang didengar oleh Zofar yang tadi saya katakan di ayat 26-27, ayat 25 sampai dengan 27 di pasal yang 19. Zofar hanya mendengar di ayat 29. Takutlah kepada pedang karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Ini menekan tombolnya Zofar, dia langsung bereaksi. Dikatakan, aku sudah tidak sabar. Aku mendengar ada orang yang menegur aku. Aku mendengar perkataan bahwa kami pun akan ada pengadilan. Dan yang dikatakan oleh Zofar, kamu yang akan menghadapi pengadilan. Lihat apa pengadilan bagimu. Saya merasa kita harus sungguh-sungguh mendengar. Dan kita sebagai staf gereja, ada kalanya kita sangat takut untuk doa pengejaran, sebab kita tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pastor Joshua. Kita hanya ingin mengejar doa yang ingin kita doakan, tidak bisa merespon tema inti dari tema. Dan Zofar tidak bisa mendengar bahwa aku tahu penebusku hidup, yang hanya didengarkan perkataan orang yang berkata demikian akan menghadapi pengadilan. Maka dia mulai tidak sabar dan mengatakan, kamu yang akan menghadapi pengadilan. Dan hari kita melihat perkataan Zofar, bagaimana kamu akan menghadapi pengadilan. Dan ini bukan hal yang baru bagi hukum pengadilan, tetapi di sini kita ada beberapa tema kecil yang harus kita bagikan. Kita mengatakan Allah di dalam manusia dan masyarakat itu adalah hal yang alami, yaitu melakukan yang jahat akan menanggung buah yang jahat, yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan menurut pengalamanmu, apakah demikian? Apakah demikian? Secara sederhana kita katakan iya demikian.
tetapi di dalam manusia, dalam masyarakat itu sangat rumit, dan segala sesuatu konsep ini turun belok sana belok sini, dan prinsip dari Allah bukan seperti robot. Kalau prinsip ini dibelokkan, kita berkata di manakah keadilan dalam masyarakat ini? Adakah jarak antara langit dan bumi? Kita merasa jadi manusia sangat kacau, dan semua orang jahat haruslah mendapatkan balasan yang jahat. Bagi yang melakukan hal yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Secara sederhana kita katakan demikian, dan itu yang lebih baik. Tetapi sejak manusia berdosa, setelah makan buah pengetahuan tentang yang baik dan tentang yang jahat, semua itu menjadi hal yang sangat rumit. Pertama, Allah menghentikan prinsip ini, bukan prinsip seperti robot. Bagaimana caranya? Seperti konsep dari robot, yaitu kalau kamu memberikan $5 pada mesin pembeli minuman, maka kamu keluar Coca-Cola. Kalau kamu memasukkan uang tetapi tidak keluar pada mesin itu, maka kamu akan menendang mesin itu, dan setelah kamu pukul mesin itu, maka berharap akan Coca-Cola itu keluar dari mesinnya. Ini adalah konsep seperti robot, tapi ini tidak bisa dipakaikan oleh manusia. Dan kedua, kasih karunia Allah melebihi segalanya. Allah punya keadilan dan penghakiman. Allah belum turun tangan sebab menanti pertobatan kita. Dan juga konsep ini juga harus kita sendiri. Dan ada kalanya Allah tidak perlu untuk turun tangan. Seperti ada orang yang mencelakai kamu, banyak orang ingin balas dendam, tetapi Allah tidak perlu turun tangan, dan akhirnya dia akan mati secara sadis, bukan? Allah bukan turun untuk menghabisi orang itu, tetapi kejahatan yang dibuat karena kejahatannya, keturunan berikutnya akan membalas kejahatannya. Maka demikianlah dalam masyarakat terjadi, dan kita melihat seterusnya. Poin yang pertama, kita kalau tidak dengan kesabaran kita baru bisa mendengar kata-kata yang berhikmat. Zobar belum bisa sampai di tahap ini, jadi perkataannya tidak sabar. Dia berkata, sebab itu oleh pikiran-pikiranku mendorongku untuk menjawab. Menurut pikirannya, menurut konsep sendiri dan pikirannya sendiri untuk menjawab. Kemudian di bawah seterusnya, konsep-konsep dari dia, kalau satu kereta kepalanya tidak tepat arahnya, maka seluruh kereta api arahnya akan salah. Kalau kamu membaca perkataan Zohar, ada kalanya kita membaca juga merasa itu benar, tetapi kita bisa membedakan, baru kita bisa melihat dari poin yang kecil Zohar ayat 4 sampai dengan 11. Manusia, walaupun seberapa jayanya dia, seberapa apa yang dia dapat, itu hanyalah sementara, hanya sekejap mata. Dan di sini Sobat mengatakan pengetahuan tentang manusia dan hukum yang terjadi di ayat keempat, tertuju pada Ayub, hanya tertuju pada Ayub. Belumkah engkau mengetahui bahwa ini sejak dahulu, sejak manusia ditempatkan di bumi, seluruh sejarah
ditekan pada Ayub. Ini kebenaran dalam sejarah, dan kebenaran ini apa? Bahwa sorak-sorai orang fasik itu sebentar, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Ayub, kamu pun pernah bersorak-sorai. Kamu lihat semuanya telah berlalu, dan ini bukan hanya perkara dari Ayub. Sesungguhnya dalam hidup manusia pun demikian. Seperti kitab pengkhotbah, dia merenungkan perkara ini. Kamu begitu berusaha untuk mendapatkan lebih banyak, dan akhirnya di mana? Sampai keturunanmu berikutnya pun tidak mengingatkan akan kamu. Banyak orang berkata, untuk anak cucuku, aku harus berusaha. Tetapi pada keturunan kedua, apa yang kamu lakukan semuanya dibalikkan. Apalagi keturunan ketiga dan empat lebih parah lagi. Lebih baik mengaku ini dilakukan untuk diri sendiri, bukan untuk anak cucu. Dan yang dikerjakan untuk diri sendiri pun tidak bisa bertahan lama. Dalam rumahmu pun tidak mengenalmu lagi. Dan kita tahu di Hong Kong suka membeli rumah. Kalau kamu kembali di tempat yang pernah kamu tinggal, atau di pasar membeli sayur, saya mengenal yang penjual tahu sayur. Berapa tahun saya tidak pernah kembali. Waktu saya kembali, dia sudah tidak mengenal aku. Kamu merasa dulu hal itu sangatlah dengan kemewahan, tapi itu hanya sebentar. Seperti kitab pengkhotbah, semuanya sia-sia, hanya sekejap mata. Ayat ke-6 dan ke-7. Walaupun kehormatannya, keangkuhannya sampai ke langit, kepalanya mengenai awan, kepalanya menyentuh awan-awan. Pernah sampai dia dihormati banyak orang, tetapi sampai di ayat ke-7 dia akan binasa untuk selama-lamanya, seperti tahi. Ini nasib yang terakhir. Demikian busuk. Demikian dia ditolak. Apa yang menjadi kebanggaanmu? Ada kalanya keangkuhan kita menyembunyikan ketidakpercayaan diri kita. Semakin kita rendah, sangat ingin mendapatkan kehormatan orang, maka kita akan melakukan hal-hal yang berharga. Itu adalah hal-hal yang mati, baik itu cara berpakaian atau bermerek. Bagi kita itu hanya untuk meninggikan diri kita sendiri. Dan orang ini tidak seperti yang dia inginkan. Ayat ke-8, bagaikan impian ia melayang, hilang. Hidupnya tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Bagi kita orang kita Kristen, adakah kita untuk kita renungkan, adakah kita berdoa pada Tuhan? Sepertinya tidak langsung kamu mati. Harus didapatkan. Saya pernah membaca buku, saya merasa perkataannya sangatlah bagus. Salah satunya, dia dari impian menjadikan doa. Ada kalanya kita mengira doa, tetapi itu hanya impian. Kalau tanpa hal ini aku tidak bisa hidup terus, tetapi Tuhan, Engkau harus memberikan kepadaku. Saya merasa sebagai anak kecil,
merengek pada ayah ibunya untuk membeli boneka. Merengek hampir memutuskan nadinya, merengek kalau ayah ibunya tidak beli. Pokoknya berusaha untuk mendapatkan. Di dalam hidup kita ada berapakah boneka? Sesungguhnya sudah tidak main lagi, tetapi waktu itu seperti pengen mati. Main sebentar, kamu sudah tidak mau mainnya lagi. Yang kita doakan apakah hal-hal ini? Yesus mengajarkan kita untuk mencari kerajaan dan kebenarannya. Ini punya harga yang kekal, bukan hanya memuaskan kedagingan kita. Dan kalau enggak, ini ada bagaikan impian yang melayang, hilang. Dan seterusnya ada 10. Ini dalam hidup manusia untuk mengumpulkan harta bagi anak-anaknya. Di ayat ke-10 dikatakan pada saat dia munafik, dia harus meminta belas kasihan. Dan juga tangannya harus mengembalikan kekayaan. Dia pernah berhutang, sekarang semuanya itu jatuh di tangan anak-anaknya. Ayat 11, tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda. Dikatakan ini keturunan berikutnya pada waktu mereka muda. Mereka terus-menerus untuk membayar utang ayahnya. Ini menyakitkan pada keturunan berikutnya sebab orang-orang muda tidak bisa menolong mereka. Mereka dengan bersama membaringkan diri bersama dia di dalam debu. Bagaimana ayahnya mati, anak-anak pun bersama membaringkan diri bersama dia di dalam debu. Dulu mereka pernah berjaya, tetapi tidak pernah terpikir setelah dia mati keadaannya menjadi demikian. Dan Sofar mengadakan kata-kata ini mengatai Ayub, mengatakan sejarah kebenaran untuk melepaskan emosinya. Dan Joab pada sementara, kejayaan sementara akan segera berlalu. Di poin kedua ayat 12 sampai 22. Sesungguhnya kita pun punya kesembilan. Ada orang yang sedekah membanggakan diri, ada atau menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri. Lihat betapa aku sangatlah sukses, seberapa puasnya aku, tetapi sesungguhnya itu bukan kepuasannya sejati. Dan juga dia sangat peduli akan pandangan orang lain. Di dalamnya penuh dengan emosi. Di ayat 12 sampai dengan 19 dikatakan mulutnya dan perutnya. Yaitu kejahatan manis dan perkataannya yang tersembunyi di bawah lidah sewaktu-waktu akan dikeluarkan, yaitu sekalipun ia menyembunyikannya di bawah. Sesungguhnya kejahatan manis rasanya di dalam mulut, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya. Sesungguhnya itu tersembunyi di dalam lidahnya. Dan makanan di dalam perut akan menjadi asam, akan menjadi racun. Kita mohon Tuhan untuk kita merenungkan hal-hal ini. Adakah kata-kata yang beracun dalam perkataan kita? Bukan hanya yang kita katakan suka didengar oleh orang lain. Di sini dikatakan racun bisa ular.
bukan hanya satu racun. Di sini ular tedung, dia selalu mengeluarkan racunnya. Di sini dikatakan tentang orang kaya. Dia menelan harta benda orang lain. Di ayat 15 sangatlah spesial. Harta benda ditelan tetapi dimuntahkan lagi. Allah yang mengeluarkan dari dalam perutnya. Kamu mengambil harta benda orang, menyimpan hartamu. Shofar berkata, semua ini Allah akan mengeluarkan dari dalam perutnya. Saya merasa Allah tidak perlu berbuat demikian. Sebab ini perkataan shofar yang dibesar-besarkan, dan salah satu pihak Allah bukan petugas penghakiman pengadilan antara langit dan bumi. Ada banyak orang yang disakiti yang akan bisa berbuat demikian. Bukan karena kamu merampas barang orang lain, pada waktu kamu meninggal, orang itu Allah akan mengeluarkannya dalam perutmu. Dalam sejarah banyak bakung perkufuan atau David, seperti seorang raja, orang-orang kaya, banyak harta benda yang menemani dia dikuburkan waktu mati. Dan di dalam sejarah ada, dan di ayat 17 dikatakan ia tidak melihat batang-batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadi. Di ayat 18 dikatakan ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangannya. Ini berkata ada kebenaran, yaitu kita mengambil hak orang lain, kita harus mengembalikannya, baik itu Tuhan yang turun tangan atau manusia atau keturunanmu berikutnya yang mengembalikannya. Yang kamu dapati itu kamu tidak akan bersuka cita. Kita lihat apakah orang kaya juga mereka sangat bersuka cita. Kita mengatakan mereka sangat mewah. Kita mengatakan dia mendapatkan keuntungan. Tetapi sesungguhnya apakah dia puas? Apakah dia bersuka cita? Sesungguhnya tidak. Poin yang berikutnya mengatakan nasib dari orang yang jahat. Ayat 23 sampai dengan 29 ya. Mengatakan nasib akhir. Dia serakah membawa harta benda tetapi tidak luput dari pembalasan. Yaitu mudah didapatkan, mudah cepat untuk kembali hilang. Atau satu pepatah mengatakan kaya yang cepat ya. Ini tidak bisa lama. Ayat 21 dikatakan suatu yang tak luput daripada yang dilahap. 23 kedudukannya sedikit, bagaimana nasib akhirnya? Dalam kemewahan yang berlimpah-limpah ia penuh kekhawatiran. Yang tertimpa kesudahannya dengan sangat dahsyat. Mengapa sampai akhirnya begitu sulit? Atau kenapa dia berkelebihan dalam kemewahannya sampai pintu pun sudah tidak bisa keluar?
Ayat 23. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murka yang menyala-nyala dan menghutankan itu kepadanya sebagai makanan. Dikatakan pada waktu manusia dalam kemewahannya, bencana datang. Bencana yang datang dengan tiba-tiba, yang tidak bisa ia berjaga. Dikatakan yaitu menggali lubang kuburan. Sebelumnya sebenarnya tujuannya untuk menguburkan orang lawannya, tetapi satu hari dia terjatuh di dalam kuburannya sendiri. Demikian juga orang jahat, semakin besar kuburan yang digali, banyak orang yang jatuh di dalamnya, dan orang yang menggali kubur itu pun jatuh di dalam kuburannya yang ia gali sendiri. Waktu dia makan, maka seperti hujan yang jatuh pada makanannya. Ayat 23, Allah melepaskan ke atasnya murka yang menyala-nyala. Di perjanjian lama ada contoh-contoh yang demikian. Pada saat manusia berdosa, Allah menggunakan air bah memusnahkan manusia, dan pada saat Gomora dan Sodom dan Gomora, pada saat dosa mereka sudah sangat kebejatan mereka sampai di langit, maka Allah menjatuhkan api belerang. Allah menggunakan juga hukum alam. Pada saat kejahatan manusia sudah keterlaluan, dan juga saya merasa kitab Ayub juga satu renungan bagi orang Israel setelah negara mereka dibinasakan. Walaupun negara Israel bukan negara yang benar dan adil, tetapi dibandingkan negara lain dia benar. Seperti Isaya berkata, saya demikian siapa-siapa, tetapi dia lebih lagi buruk dari saya. Saya merasa diri saya baik. Dan Israel pun akan demikian. Kita melihat Babel, Asyur akhirnya menjajah Israel. Tetapi sesungguhnya bukan kesepiesan untuk menjajah manusia. Di sebelahnya Aram, Edom, Moab. Mereka adalah negara yang berkembang di pinggir-pinggir penjuru. Tetapi apa perbedaan dengan mereka? Di mana perbedaan dengan Israel dengan mereka? Sebelum hal terjadi, Allah lewat Nabi telah berfirman untuk mereka. Dan pada saat hal itu terjadi, mereka sudah tahu. Allah sudah hadir terlebih dahulu, tetapi mereka seperti kodok, seperti air biasa, seperti kodok yang tidak tahu kalau airnya semakin mendidih. Dan kedua, mereka memiliki Allah, mereka bisa kembali kepada Allah. Suku yang lain, tidak ada Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Kitab Ayub adalah juga renungan bagi suku Israel, mengapa suku mereka dalam menghadapi kesusahan sampai hari ini. Kita mohon di kitab Ayub bisa mendapatkan jawaban, dan juga kita kembali sampai di ayat 28 dan 9. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut, semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya.
nasib dari orang jahat, ada pengadilan yang jahat. Jadi Ayub, kamu harus sungguh-sungguh merenungkan. Dulu kamu pernah mewah, kamu berkata-kata yang sia-sia. Kalau kamu tidak bertobat, inilah ganjaran bagimu pada akhir nasibmu. Kalau kamu adalah Ayub, apakah kamu mendapatkan semangat dalam perkata-kata ini? Ayub hanya merasa sahabatnya tidak mengerti akan dia. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kalau jiwa kita tidak cukup, kita tidak bisa berkata-kata yang berhikmat. Tapi ada kalanya kita bisa, tetapi kita perlu untuk bertumbuh dewasa, kita perlu karunia Tuhan. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan kita. Saudara semua, di pagi hari ini kita masuk dalam kasih Allah, dalam kuasa Allah. Kita beritahu kepada Allah kita, Tuhan, terima kasih atas pilihan-Mu. Kita bersama kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia yang diberikan kepada kita. Tuhan, berterima kasih.
奇妙救恩，每一时每一刻每一日，我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天，我要来传扬你奇妙救恩，每一时每一刻，哈利路亚，主啊，我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天，我要来宣扬你奇妙救恩，每一时每一刻每一日，我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天，我要来宣扬你奇妙救恩，每一时每一刻每一日，我要来经历你爱的大能，每一分每一秒每一天，每一分每一秒每一天，每一分每一秒每一天。主，我哋多謝你，讚美你。 Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau mengasihi kami setiap orang, bahkan seperti dikatakan hari baik orang jahat maupun orang baik. Kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya, dan kasih karuniamu mengatasi juga segala keadilanmu. Dan yang kami hadapi, baik kami orang jahat atau kami tengah-tengah orang baik, ada kalanya kami juga bisa berbuat jahat dan hati kami bisa menyeleweng. Kami bisa bertapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau menjaga kami. Semua saudara semua, mari kita terlebih dahulu bersyukur, baik kita dalam keadaan baik atau kita berjalan pada jalan yang baik. Kok kita tidak bisa lurus, kita berbuat yang salah, bahkan kita masih dalam menikmati dosa, tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya, bahwasanya yang tidak berkesudahan untuk menopang kehidupan kita. Mari bersama kita bersyukur lewat belas kasihan Allah kepada kita, kasih setianya kita bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mengaku pada saat kami dapat kami, hati kami pun, biar kami di hati kami di dalam Engkau bertambah murni dan terus untuk bersabar. Tuhan, Engkau kami bersyukur dan terima kasih. Engkau Allah yang penuh dengan, Engkau Allah yang
penuh dengan kasih sayang. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dalam hidup kami. Bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, lewat ayat di hari ini Engkau menerangi kami. Adakah kami punya hati yang sabar? Adakah kami telinga yang tepat? Tuhan, hari ini dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih-Mu di tengah-tengah kami, menerangi kami sehingga hati kami, telinga kami, dan perkataan kami diluruskan oleh Engkau. Tuhan, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara semua, hari ini lewat ayat ini Allah menerangi kita, mengingatkan kita bahwa di dalam hidup kita sesungguhnya Allah menciptakan kita mempunyai hati yang sabar. Sebab kita diciptakan lewat gambar rupa Allah, tetapi pada saat kita di dalam dosa, kita telah membengkok, hati kita sangat sempit. Dan ada kalanya kita mudah karena mendengar perkataan orang lain, seperti Zofar. Kita emosi, kita marah, seperti merasa orang ini demikian. Hati kita tidak sabar, kita akan mudah masuk dalam drama hidup kita, sehingga kita tidak bisa menerima perkataan orang lain. Kita membengkok dan telinga kita telah dibengkokkan. Dan saudara-saudara semua, pada saat ini kita pikirkan di masa-masa lalu kita, pada saat kamu ketua sel, engkau merasa ada kalau mendengar perkataan anggota sel, jawaban kita yang diterima oleh anggota sel kita adalah kelereng, dan kita sebagai ayah dan ibu, kita sangat mengasihi anak kita, tetapi pada saat kita berbicara, anak kita mendapatkan pendengaran yang salah, menerima yang salah. Itu sesungguhnya ini perkara kita tidak bisa mendengar dengan jelas, atau kita mendengar yang salah. Kita saling berdoa. Di dalam pengalaman hidupmu, ada dalam momen atau keadaan di dalam hidupmu mudah sekali untuk marah dan mendengar yang salah, dan mudah pada saat kamu mengatakan, kamu akan dengan membawa emosi menusuk orang lain, menerima yang salah, berkata pada saat kamu mengutarakan yang kamu. Adakah pengalaman yang demikian? Kita renungkan. Berarti kita berkata-kata yang baik, tetapi yang mendengarkan mereka malah disakitkan.
主啊，我哋需要你，我哋需要你更多嘅愛進到我哋心中。 Tuhan, kami perlu akan kasih-Mu untuk masuk di dalam hati kami, untuk mengatasi hal yang sulit untuk kami atasi. Dan di dalam pembicaraan, 原來我聽完入去嘅時候， rupanya pada saat aku mendengar, 已經碎咗。 hatiku meremuk. 直到如今，我所聽嘅呢一句説話，仍然歷歷在目。我行唔翻出嚟，我走唔到出嚟，唔係1年，唔係2年，係可能已經過咗成幾年。當別 Dan 人 perkataan ini bukan cuma setahun, dan Tuhan mohon tolong kami pada saat saudara-saudari kami di sini. Tuhan, mohon Engkau tolongi kami pada saat kami mendengar perkataan dan menerima perkataan. Itu hal yang tidak mudah, dan karena perkataan itu alat penerima kami pun rusak, dan banyak perkataan sangatlah rumit. Saya mengundang saudara-saudari semua, kita letakkan tangan kita di atas kuping kita. Letakkan tangan kita di atas kuping kita. Tetapi kita di saat ini, kita mohon Roh Kudus untuk masuk di dalam telinga kita untuk menyembuhkan kita. Ya Tuhan, mohon Engkau sembuhkan kami. Kata-kata yang belum selesai dibagikan, Tuhan kami tahu. Tapi pada kami menggunakan tangan di atas telinga kami, Tuhan, Roh-Mu yang terus menyembuhkan kami, masuk di dalam hati sanubari kami. Masuk di dalam hati sanubari kami. Dan saya percaya waktu melihat dokter gigi saya sangat tegang, dan dokter gigi berkata, kamu kan sudah melahirkan anak, kan lebih sakit. Perkataan itu sangat menyakitin saya. Setiap saya mendengar kata-kata itu akan membuatkan saya trauma. Setiap melihat dokter gigi, kata-kata yang tidak menghibur dan menguatkan orang lain. Setiap Tuhan, pada hari ini kami pun seperti ini, kata-kata yang menyakitkan kami. Hari ini Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Kami perlu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pada saat ini Engkau masuk di dalam hati kami. Tuhan, Engkau sucikan hati kami. Dan biarlah di dalam Roh Kudus Engkau membebaskan kami. Tuhan, Engkau menuntut kami dalam kenyataan. Dan di dalam dari hati sanubari kami mendapatkan damai.
Tuhan, kekudusan-Mu ada di dalam kami. Buang segala karena perkataan orang, baik itu yang membuat kami emosi, yang menyalahkan kami. Beri kamilah kami hati yang sabar, dan seperti yang kami bagikan, setiap perkataan kami seperti panah yang beracun menantap pada hati. Dalam nama Tuhan Yesus menghardik semuanya ini. Kata-kata yang menekan di latar belakang dalam kata-kata yang menyakitkanmu, panah beracun ini dicabut dari hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan panah ini, dan latar belakang dari panah ini, segala tekanan, kata-kata atau semuanya itu keluar dari hidupmu. Tuhan, kasih-Mu menyembuhkan kami. Dengan kasih-Mu memenuhi semua kami, membalut luka-luka kami. Engkau menyembuhkan telinga kami, telinga yang tertutup. Tuhan Roh Kudus, Engkau membuka telinga kami. Engkau menyembuhkan kata-kata yang menghibur, menguatkan dalam telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan diletakkan di atas telinga kami, di dalam telinga kami. Segala yang merusak, segala yang menghakimi, segala yang merusak, kata-kata yang ini semuanya tidak bisa masuk, menerobosi salib keselamatan Allah masuk di dalam telingamu. Kasih Allah masuk di dalam hatimu untuk memberikan kesabaran, melapang dadakan hati kita. Bapa, kasih-Mu adalah sumber dari segalanya. Kasih-Mu masuk di dalam kami, urapilah lidah kami, dan kuduskanlah kami. Seperti dalam nyanyian pujian tadi, kami menggunakan kekudusan kami sebagai lidah kami. Berilah Roh Kudus, kuasa Roh Kudus di tengah kami, agar kami dapat berkata-kata yang menghibur, menguatkan, membangun orang lain. Kata-kata yang berkehidupan. Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami di dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terima berkat. Allah Bapa kami, untuk firman-Mu hari ini kami bersyukur. Sesungguhnya kami sangatlah rumit di dalam kesalehan kami bertumbuh dewasa, tetapi Tuhan, kami berterima kasih Engkau memilih kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Kami mohon kasih-Mu melembutkan hati kami. Mohon Roh Kudus untuk memperbaharui kami, agar kami merindukan kehidupan Kristus dan kehidupan jiwa seperti Kristus, agar kami berkata-kata rahmat dan penuh dengan kasih karunia, seperti penuh dengan rupa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.